Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faslun fi anwa'il hadis min haitsu adadir ruwat. Jenis-jenis hadis dilihat dari jumlah perawinya, jumlah yang meriwayatkan. Ini adalah pembagian yang sebenarnya kurang penting, ya, dan tidak berpengaruh apa-apa terhadap kesahihan hadis kecuali dalam bab tarjih saja. Qassamuhu bihadzal i'tibar ila qismaini ra'isiyaini. Para ulama membagi hadis dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkannya menjadi dua bagian. Yang pertama al-mutawatir, yang kedua ahad. Al-mutawatir ini ikhtalafu fi ta'rifihi ala ra'yaini. Para ulama berbeza pendapat di dalam definisinya menjadi dua pendapat. Al-awwal, pendapat pertama, wal i'tibar bi adain muayyanin min ar-ruwat fi ta'rifihi, ka haddin fasilin bainal mutawatir wa ghairihi, yaitu dilihat dari jumlah tertentu dari perawi yang meriwayatkannya. Dan ini menjadi satu pembeda, ya, antara mutawatir dengan hadis yang lainnya. Sebahagian menjadikan faja'alahu ba'duhum khamsatan wa ba'duhum sab'atan wa ba'duhum asyratan. Ada yang mengatakan jumlah yang paling sedikit adalah 5. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, wa ba'duhum isnai asyarata. Ada yang mengatakan paling kecil jumlahnya 12. Wa ba'duhum 20. Ada yang mengatakan paling sedikit 20. Wa ba'duhum 40. Ada yang mengatakan paling sedikit 40. Wa ba'duhum 70. Ada yang mengatakan 70. Wa ba'duhum 300 wa bid'ata asyara. Ada juga yang mengatakan 310-an orang. Wa ba'duhum 14 mi'ah. Ada pula yang mengatakan 114 orang. Wa ba'duhum 15 mi'ah. Ada yang mengatakan 115 orang. Wa ba'duhum 17 mi'ah. Ada yang mengatakan 117 orang. Wa ba'duhum la yahwihi baladun. Ada yang mengatakan jumlahnya adalah jumlah yang sangat banyak yang tidak cukup untuk ditampung oleh sebuah negeri. Wa ba'duhum jami'al ummah kal ijma'. Dan sebagian yang lain mengatakan jumlahnya adalah seluruh umat, ya, seluruh kaum muslimin, seperti ijma'. Wa ghairi dzalika minal aqwal al-katsirah al-muttaribah wal fasidah. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lainnya yang saling bertentangan, berbenturan, dan al-fasidah yang fasid, artinya rusak ataupun kita katakan fasidah di sini, pendapat yang menyimpang, melencong, ya. Wa tsani wal i'tibar bi husulil ilmi wal yakin. Pendapat yang kedua mengatakan mutawatir itu dilihat dari husulul ilmi wal yakin, yaitu dapat dicapainya ilmu dan keyakinan terhadap berita tersebut. Fa kullu ma afadal yakin fa huwa mutawatir indahum. Semua riwayat ataupun khabar yang menghasilkan keyakinan bagi yang mendengarnya, bagi yang disampaikan berita itu kepadanya, maka berita itu dikatakan mutawatir. Ya, ini menurut sebagian ulama. Sawa'un asal al-ilmu bi kasrati adadin am li sifatid dhabti wal itqani wal adalati. Baik, sama halnya keyakinan ini diperoleh karena banyaknya jumlah perawi yang meriwayatkannya, atau karena sifat, ya, kehafalan dan kekuatan hafalan adalah perawi-perawi yang menukil berita tersebut. Idh sifat indahum taqumu maqamal adadi min arwat. Karena sifat, ya, sifat perawi yang misalnya kuat hafalannya dan lain sebagainya itu, ini dapat menempati kedudukan bilangan jumlah, ya, dari para perawi tersebut. Jadi menurut pendapat kedua ini, mutawatir itu tidak tergantung kepada jumlah, tapi boleh juga, ya, karena kekuatan hafalan para perawinya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh para imam, dari misalnya riwayat Malik dari
riwayat misalnya riwayat Ahmad dari Syafi'i dari Malik misalnya, ya, dari riwayat para imam. Nah ini tentunya memberikan faedah yakin bagi orang yang mendengarnya. Wa hadza ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Imam Al-Haramain wa Ibnu Al-Athir wa ghairihim. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Haramain, ya, dan Ibnu Al-Athir dan yang lainnya. Wa qala Syaukani mengatakan wa hadza qaulul jumhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, pendapatnya dipilih oleh Ibnu Hazm juga, dan pendapat yang dipilih oleh dari kalangan mutaakhirin, ya, kita katakan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani juga condong sebenarnya kepada pendapat ini. Nah, jadi pendapat yang sahih dari dua pendapat ini adalah pendapat yang kedua, yaitu mutawatir itu dilihat dari dicapainya ilmu dan keyakinan terhadap satu berita, baik itu karena banyaknya perawinya atau karena sifat-sifat perawi yang menukilnya. Paham ya? Itu mutawatir. Adapun yang menghubungkannya dengan jumlah, maka itu tidak benar, ya, karena mereka juga berselisih pendapat tentang jumlahnya berapa. Ada yang mengatakan 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang kedua adalah al-khabarul wahid. Khabar wahid. Ya, khabar wahid. Khabar wahid adalah wa huwa muqabilul mutawatir, yaitu hadis yang berlawanan dengan hadis mutawatir. Fata'rifuhu ala ra'yil awal ma aqalla adadu wa ma qalla adaduhu an a'dadit tawatur al-madhkurah. Dan definisinya menurut pendapat yang pertama, ya, yaitu ma qalla adadu ruwatihi, yaitu yang sedikit jumlah perawinya dari jumlah perawi mutawatir yang telah disebutkan, menurut pendapat yang pertama. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, khabar wahid itu adalah khabar yang tidak menghasilkan faedah ilmu dan yakin, ya, oleh orang yang mendengarnya. Yaitu berita itu tidak menghasilkan faedah ilmu dan yakin bagi yang mendengarnya, mungkin karena jumlah perawinya yang sedikit atau perawinya yang kita katakan sifat-sifatnya tidak meyakinkan bagi yang mendengarnya. Nah, demikian. Itu menurut pendapat yang kedua. Wa aqsamuhu salasatun, dan pembagiannya ada 3. Yang pertama al-masyhur, ini pembagian khabar wahid, ya. Al-masyhur wa huwa marwahu thalathatun fa akthar. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih. Ya. Jadi minimal 3 orang rawi atau lebih. Haitsu lam yablugh ahad lam yablugh apa namanya itu? Ahada a'dadi al-mutawatir al-madhkura, yang mana belum mencapai salah satu dari, atau ihda di sini bukan ahad, ihda a'dadi al-mutawatir al-madhkura, salah satu dari jumlah mutawatir yang telah disebutkan di atas. Yang kedua al-aziz, wa huwa ma lam yaqilla adadu ruwatihi an itsnaini, yaitu yang tidak kurang, ya, perawinya dari 2 orang, ya, dalam setiap tingkatan sanad. Wa in zada anhu fi ba'd ittibaq, walaupun pada sebagian tingkatan lebih dari 2. Artinya minimal dia 2, ya, paling sedikit 2 orang perawi, ya, dalam satu tabaqat. Yang ketiga adalah al-gharib, wa huwa alladhi yanfaridu bihi shakhsun wahidun fi jami'i tibaqis sanadi aw ba'dihha, yaitu hadis yang terpisah seorang perawi di seluruh, ya, tingkatan sanadnya atau sebahagiannya. Nah, itu adalah hadis gharib. Jadi gharib adalah yang didapati pada satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanadnya cuma 1 orang perawi saja, atau hanya seorang perawi saja, ya. Nah, maka dia dikatakan gharib, ya. Jadi yang didapati pada sanadnya, ya, paling sedikit 1, ya, perawi yang meriwayatkannya. Nah, itulah dia 3 bagian dari khabar al-wahid. Wa al-tsani, dan menurut pendapat yang kedua, ma afadadh-dhann. Ya, hadis ahad ini adalah, atau khabar wahid adalah ma afadadh-dhann, yang memberikan faedah adh-dhann, yaitu dugaan, ya, tidak yakin.
ya tidak yakin. Nah, di sini ada pembahasan panjang tentang kultu dan seterusnya ini. Ini pembahasan yang mungkin sudah agak tinggi. Ya, ini kita lewatkan saja karena ini masalah ilmiah sekali. Ya, ini bukan untuk pemula ini. Baik, kita lanjutkan pasal yang berikutnya. Ya, tinggi. Antum boleh baca sendiri, boleh baca Arab ini. Kita paham itu yang masalah ini, masalah mutawatir. Syekh Imran. Kultu al-asl thabit ini, tapi ini harus tahu apa latar belakang kenapa Syekh ini berbicara tentang ini. Ini agak panjang pembahasannya. Kalau kita bahas, habis waktunya untuk membahas masalah ini aja ini. Kita habiskan dulu nanti sembangnya itu. Apa itu? Habiskan ini nanti sembangnya itu. Sembangnya. Sembang aja. Cakap ya. Nah, boleh. Iya. Faslun fi anwa'i tahammuli wa siyaghil ada. Pasal tentang jenis-jenis tahammul wa siyaghil ada. Tahammul artinya menerima riwayat, wa siyaghil ada artinya menyampaikan riwayat. Menerima riwayat namanya tahammul ataupun menerima riwayat namanya tahammul dan menyampaikan riwayat namanya ada. Ya. Tahammul wal ada. Yang pertama adalah as-sima' min lafzi syekh, yaitu menerima riwayat dengan penyimakan dari lafaz syekh, yaitu dari lisan syekh langsung, ya wa huwa ayaqra asy-syaikhu marwiyatihi ala talabati min hifdhihi atau min kitabihi, yaitu syekh membacakan riwayat-riwayatnya kepada talabah, kepada para penuntut ilmu atau kepada murid-muridnya dari hafalannya ataupun dari kitabnya, liyahfazuha aw liyaktubuha, untuk mereka tulis atau mereka hafal, isti'dadan li riwayatiha anis syekh bisanadihi, ya, isti'dadan li riwayatiha anis syekh bisanadihi, dan memang dipersiapkan untuk diriwayatkan dari syekh tersebut dengan sanadnya itu. Wa huwa a'la turuqit tahammulil hadisi anil masyayikh indal jumhur. Nah, ini merupakan metode penerimaan hadis yang paling kuat, yang paling tinggi dari para masyayikh, ya, menurut pendapat jumhur ulama, yaitu syekh membaca, murid mendengar. Nah, untuk bentuk tahammul seperti ini, ya juzu lit talibi ayakul, seorang talib boleh mengatakan haddasana wa haddasani, atau akhbarana wa akhbarani, amba'ana atau amba'ani, hina riwayatihi ma sami'ahu anis syekh al-madhkur, ketika ia ingin meriwayatkan apa yang ia dengar dari syekh tersebut. Illa anna al-ahwat ayyaqul, namun yang paling baik adalah dia mengatakan sami'tu. Dia mengatakan apa? Sami'tu, yang langsung dia dengar dari syekh. Syekh membacakan, mereka dengar menyimak. Maka lafal yang paling ahwat, yang paling bagus adalah sami'tu. Yang kedua, al-qira'atu ala syekh, membacakan riwayat kepada syekh. Wa huwa ayaqra at-talibu al-hadis allati hiya min marwiyati syekh ala syekh wa huwa yasma', yaitu talib, ya, murid membaca hadis-hadis yang mana hadis itu adalah marwiyati syekh, riwayat atau hadis-hadis syekh tersebut kepada syekh itu, wa huwa yasma', dan dia syekh itu mendengarkannya. Jadi ini bentuknya adalah murid yang membaca, syekh yang menyimak, mendengarnya. Nah, maka awal ahwat an yaqul at-talib hina ada'i ma tahammalahu anis syekh fi hadhil halah, dan yang paling bagus seorang murid ketika ia ingin menyampaikan apa yang ia dapatkan dari syekh dalam kondisi atau keadaan seperti ini adalah dia mengatakan qara'tu ala fulan, ya, in qara'ahu huwa ala syekh, jika dia yang membacakan riwayat itu kepada syekh langsung, au quri'a alaihi wa ana asma'u, atau dia mengatakan quri'a alaihi wa ana asma', dibacakan kepadanya dan aku mendengar. In qara'a alaihi ghairuhu, jika yang membacanya adalah orang lain. Wa katsirun minal muhaddisin yu'abbiruna anha bi kalimati akhbarana au akhbarani, ya, dan kebanyakan para muhaddisin menggunakan istilah akhbarana atau akhbarani. Nah, demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ijazah. Ijazah ya, ijazah itu sijil, ya.
Wa huwa al-idnu bir-riwayah, yaitu izin untuk meriwayatkan. Ka'ayyakul syekh lit-tullabihi, contohnya seperti syekh mengatakan kepada murid-muridnya, ajaztu lakum an tarwu anni sahih al-Bukhari au jami'a masmu'ati. Ya, syekh mengatakan kepada murid-muridnya, aku izinkan kalian untuk meriwayatkan dariku sahih Bukhari misalnya, atau seluruh ya riwayat-riwayatku misalnya. Wa sahih alladhi alaihi al-jumhur jawazur riwayah wal amalu biha. Dan menurut pendapat sahih, menurut pendapat yang paling sahih di kalangan jumhur adalah boleh meriwayatkan dengan cara seperti ini, dan mengesahkan ataupun riwayat seperti ini dianggap sah, berlaku ya. Nah demikian. Wal aula ayyakula al mujaz lahu, dan yang lebih utama, lebih bagus adalah bagi yang al mujaz lahu diberi izin, yaitu murid ya, ketika ia ingin menyampaikan apa yang diizinkan baginya untuk diriwayatkan, untuk mengatakan ajazali fulan, ya fulan telah memberikan izin kepadaku, ajazali fulan. Wa yajuzu lahu ayaqul, dan dia boleh juga mengatakan haddasani au akhbarani fulanun ijazatan. Haddasani atau akhbarani fulanun ijazatan. Wa istilahul mutaakhirin ayaqul, dan di kalangan mutaakhirin mereka menggunakan istilah amba'ana atau amba'ani, amba'ana atau amba'ani. Nah itu yang ketiga. Yang keempat al-munawalah. Al-munawalah adalah, munawalah artinya serah terima. Serah terima itu namanya munawalah. Wahya ayadfa asy-syekh kitabahu ila talib, yaitu syekh menyerahkan kitabnya kepada muridnya. Wa yaqul lahu, ya, lalu berkata kepada muridnya itu, hadza riwayati an fulanin farwihi anni. Ini adalah riwayatku dari si fulan, maka riwayatkanlah dariku. Jadi dia berizin untuk meriwayatkan dari buku syekh tersebut. Nah ini merupakan tariqah, wahiyya tariqatun sahihatun litahammul. Ini merupakan salah satu cara tariqah ataupun metode tahammul, yaitu penerimaan riwayat yang dianggap sah ya di kalangan para ulama. Wal afdal fi adaiha ayakun, dan yang paling bagus ketika ia menyampaikan riwayat seperti ini adalah nawalani wa ajazali, ya, nawalani fulan atau ajazali fulan. Wa yajuzu lahu ayaqul, dia boleh juga mengatakan haddasani munawalatan atau akhbarani munawalatan wa ijazatan. Nah, boleh juga dengan istilah seperti itu. Yang kelima, al-kitabah. Riwayat al-kitabah. Wa hiya ayaktuba syekh masmu'ahu li ahadin bi khattihi aw bi amrihi. Yaitu syekh yang menulis riwayat-riwayatnya kepada seseorang dengan tulisannya sendiri, atau dia menyuruh orang lain untuk menulis. Wa yujizu lahu riwayata ma katabahu ilaihi, dan dia membolehkan untuk meriwayatkan apa-apa yang tertulis tersebut, apa-apa yang ditulis itu. Ya, seperti Nabi SAW menulis surat yang dia kirim ataupun yang beliau kirim ya kepada sahabat-sahabat yang berada di daerah-daerah, ataupun menulis riwayat-riwayat itu, menyuruh ya sahabat untuk menulis apa yang beliau ucapkan, seperti ucapan Nabi kepada Abu Syah, uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abu Syah. Nah ini menunjukkan bolehnya riwayat dengan kitabah ini. War riwayatu biha aydan sahihah, dan riwayat dengan cara seperti ini juga sah. Wa alfadhu adaiha, dan cara untuk menyampaikannya adalah kataba ilayya fulanun, fulan telah menuliskan kepadaku, atau haddasani fulanun kitabatan, atau akhbaroni fulanun kitabatan. Nah demikian. Nah itulah dia turuqut tahammul wal ada, atau anwa' at-tahammul wal ada, yaitu cara-cara penerimaan riwayat ya, penerimaan riwayat disebut tahammul, dan penyampaian riwayat disebut ada. Faslun ya fi asbabit tawsiqi lirruwat. Pasal berikutnya adalah sebab-sebab ya tausiq, ya pensiqahan seorang perawi. Ya, seorang perawi dikatakan siqah, bilakah seorang perawi itu dikatakan siqah? Nah, ya berikut ini. Ya, tausiq huwa wasfur rawi bima yadullu ala sihhati dhabtihi wa istiqamati adalatihi.
At-tawsik itu, pensikohan itu, dikatakan sikoh itu adalah pensifatan seorang perawi dengan perkara-perkara yang menunjukkan kekuatan hafalannya dan kelurusan agamanya. Wal adalatu tasbutu li umurin taliyah. Dan adalah ini ditetapkan dengan beberapa perkara berikut ini, yaitu adanya beberapa perkara berikut ini. Yang pertama adalah Islam. Ya, bi ayyakuna rawi mu'minan shadiqan ghaira munafiqin wa musyrikin aw kafirin aw mukaffirin bi su'i i'tiqadin aw amalin. Yaitu seorang perawi itu seorang yang mukmin, jujur, bukan seorang munafik, bukan musyrik, bukan kafir, bukan mukaffar bi su'i i'tiqad. Dikafirkan karena buruknya ya melencongnya i'tikadnya atau akidahnya atau amalnya. Nah, demikian. Itu yang pertama, Islam dia. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Bi alla yakuna majnunan ma'tuhan. Itu bukanlah dia orang gila atau orang yang pesong. Pesong itu apa ya? Orang yang tidak sempurna akalnya ya. Apa? Tak siuman ya. Terjak. Marfan syndrome. Idiot. Idiot. Bodoh. Idiot ya. Dia kena kekurangan pada akalnya ya. Ada. Amin. Kasih kau. Yang ketiga al-bulugh. Al-bulugh yaitu baligh bi alla yakuna sabiyan ghairu mumayyizin. Yaitu bukanlah dia seorang bocah budak yang belum mumayyiz. Tamyiz, usia tamyiz adalah usia di mana seorang itu dapat mengerti apa yang dikatakan kepadanya dan dapat menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Kalau dia sudah dapat seperti itu, ya boleh menjawab apa yang ditanyakan dan boleh membalas apa yang dikatakan kepadanya, maka dia disebut mumayyiz. Apa? Kami tak muiz. Kok amin Kita dia? tanya lain, dia jawab lain. Aku tak mau malas apa gitu. Orang bantai dia tak ada jawab. Ya. Tak muiz. Sian ya. Jadi dia seorang yang baligh, yaitu seorang yang minimal dia mumayyiz, ya, bukan seorang sabi ghairu mumayyiz. Kemudian yang keempat as-sidqu, jujur. Wa an yakuna sadiqal lahjati aminan wa la yakunu kadziban la fi hadisir rasul wa la fi hadisin nas. Yaitu dia seorang yang jujur kata-katanya, amanah, bukan seorang pendusta, pembohong, baik itu pada hadis-hadis Nabi ataupun pada pembicaraan sesama manusia. Yang kelima at-taqwa, yaitu bertakwa. Ayakuna wari'an multaziman mutaaddiban bimahasinil akhlaq wa jamilil adat. Yaitu dia seorang yang wara', multazim artinya nampak tanda-tanda kesalehan, beradab dengan adab yang bagus, yang elok, dan kebiasaan-kebiasaan yang elok pula. Wala yakunu fasiqan mujahiran bil kaba'iri musiran ala saghairi. Bukanlah dia seorang yang fasik yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar atau au musiran ala saghairi, atau terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil. Wala mutahawinan bil wajibat wal faraid, dan bukan juga orang yang mengabaikan kewajiban dan fardu-fardunya. Nah, misalnya seorang perawi meninggalkan sholat 5 waktu misalnya. Kedapatan bulan puasa dia enggak puasa gitu. Maka ini dia seorang perawi yang tidak adil atau tidak memiliki adalah. Nah, demikian. Yang keenam, asy-syuhrah, yaitu popularity, yaitu dia seorang yang dikenal. Bi ayyakuna ma'rufat talabi war riwayati, yaitu dia seorang yang dikenal sebagai penuntut ilmu dan seorang yang menyampaikan atau mendengar riwayat. Lahu masyayikhu siqatun wasaquhu, dia memiliki masyayikh guru-guru yang siqat dan mensiqahkannya, dikenal dia. Wa talamidzatun ma'rufuna rawu anhu, dan memiliki murid-murid yang dikenal meriwayatkan darinya. Fala yakunu majhulan la ainan wala halan. Artinya bukanlah dia seorang perawi yang majhul, baik itu majhulul ain maupun majhulul hal. Wa ma tathbutu bihi sihhatu dhabtihi. Itu ya. Jadi itu adalah 6 perkara yang dengan itu ditetapkan adalah seorang perawi. Ya, kemudian sihhatu dhabtihi. Wa ma tathbutu bihi sihhatu dhabtihi huwa, perkara-perkara yang ditetap yang menunjukkan ya kekuatan hafalannya. Ya, dia adalah seorang yang memiliki dobit ya, dobit.
seorang yang dhabit, yang kuat hafalannya. Ada beberapa perkara-perkara yang harus dimilikinya. Yang pertama adalah ayarwiya marwiyatihi ala wajhi sahih. Dia meriwayatkan riwayatnya itu dengan dalam bentuk yang benar. Wa alla yaghlat fiha ghalatan katsiran. Yaitu dia tidak banyak salah di dalam menyampaikan riwayat. Artinya ini menunjukkan kekuatan hafalan. Yang kedua, ayyakuna hifdzuhu qawiyan. Hafalannya itu kuat, fayutkinu ma yahfadhuhu. Dia menghafal yang dia dapat menghafal apa yang dihafalnya itu. Ya, dia hafal hatta yuaddiha, hingga dia menyampaikannya ala wajhi shawab, ya dengan cara yang benar. Artinya dia hafal dan ketika dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dihafalnya. Yang ketiga, ayakuna yaqidhan nabihan 'inda tahammul. Dia seorang yang yaqidh, nabihan, artinya orang yang sadar, orang yang terjaga ya ketika dia ketika dia menerima riwayat. Ghairu mughaffalin, bukan orang yang lalai. Ya, ghairu mashghulil bal bi amrin akhar waqta istima'. Bukan orang yang sibuk ya pikirannya dengan perkara lain ketika dia menyimak riwayat di majelis syekh, fi majelis syekh. Ya misalnya perawi itu dikatakan dia tidur ketika di majelis hadis. Lalu dia menyampaikan hadis, dari mana dia menyampaikan hadis dia tidur kan gitu. Nah, mimpi ya. Atau ketika dia di majelis hadis dia keluar, ya. Ya, kemudian dia kembali setelah majelis selesai. Lalu dia meriwayatkan dari syekh. Ya, dia di mana dia dengar? Di WC kan itu, enggak mungkin. Atau di tandas. Ya, tentunya tidak. Ya, ini menunjukkan dulu tak ada. Dulu tak ada YouTube, tak ada mikrofon. Baik. Yang keempat, wa yuhaddisa min aslin muqabilin sahih. Dan jika ia menyampaikan dari buku, maka dia menyampaikannya dari naskah asli yang muqabilin sahih, yang telah diteliti ulang. Artinya yang telah dicek kebenarannya. Wala yarwihi min nusukhin ghaira sahihah. Janganlah dia meriwayatkan dari naskah yang tidak sahih, yang tidak tidak diperiksa ataupun diteliti. Yang kelima, alla yakuna riwayatuhu mukhalifan li riwayatis siqat illa nadiran. Yaitu riwayatnya itu tidak menyelisih riwayat-riwayat siqat yang lainnya. Ya, maka kalau dia menyelisihi ya perawi-perawi yang siqat, maka hadisnya disebut syaz. Ya, illa nadiran, ya kecuali ya, jarang-jarang lah, katakan jarang-jarang. 1-2 hadis dia menyelisih siqat itu wajar. Tapi kalau sering dia menyelisih siqat, maka ini adalah ini menunjukkan hafalannya itu lemah dan dia adalah orang yang tidak kuat di dalam menyampaikan riwayat. Yang keenam, alla yakuna jahilan bi madlulati alfad wa maqasidiha syar'iyyah. Dia bukanlah seorang yang jahil terhadap isi riwayat yang disampaikannya dan tujuan-tujuan syar'i dari riwayat tersebut. Jadi dia mengerti apa yang disampaikannya. Nah, demikian. Jadi ada di sana perawi yang salah di dalam menyampaikan riwayat. Ya, kita kemarin sudah menjelaskan tentang jenis-jenis hadis ghalat ya. Salah, itu perawinya siqah. Tapi karena dia mungkin salah ya menghafalnya, maka dia salah menyampaikannya. Ya, seperti ihtajara menjadi ihtajama. Ya. Membuat kamar menjadi berbekam, kan jauh dia. Nah, jadi dia bukan orang yang jahil terhadap isi dari lafal yang diriwayatkannya. Nah, demikian ikhwanifiddin. Ya, jadi itulah dia 6 perkara yang dengan 6 perkara ini apabila ya terdapat pada seorang perawi, maka dia disebut sebagai orang yang dhabit. Nah, jika ke-12 perkara ini semua ini dia miliki, barulah dia dikatakan siqah. Ya, ke berapa? 12 ya. Ke-12 perkara ini ada padanya, maka barulah dia dikatakan siqah. Karena siqah itu adalah gabungan dari 2 perkara, yaitu adlun dhabitun. Adil dan dhabit. Faslun fi asbabil jarah. Panjang nih. Ini asbabil jarah yang kita bahas. Faslun fi asbabil jarah.
Pasal tentang sebab-sebab jarah. Jarah adalah cacat pada perawi. Ya, al-jarhu huwa ta'nu fi adalatir rawi aw dabtihi aw kilaihima bima yaqtadi adamu qabuli riwayatihi. Jarah itu adalah ta'n, cacat pada adalah. Ya, adalah tadi kita sudah disebutkan, yaitu berkaitan dengan agamanya. Atau dabtihi, atau kedobitannya berkaitan dengan hafalannya. Au kilaihima, atau keduanya. Bima yaqtadi adama qabuli riwayatihi, yang menyebabkan tertolaknya riwayat rawi tersebut. Wa ta'nu fi adalatihi yakunu li umurin taliyah. Ya, cacat pada adalah adalah dengan perkara-perkara berikut ini. Jadi ini sebenarnya lawan dari yang tadi. Yaitu yang pertama al-kufru wasyirku. Dia seorang perawi yang jatuh dalam kekafiran dan kemusyrikan. Li'annahuma min a'zami mujibatil ada lid-din wa ahlihi. Karena ini merupakan penyebab terbesar ya permusuhan di dalam agama, permusuhan bagi agama dan ya pemeluknya. Ya bagi Islam dan kaum muslimin, ya kufru dan syirk. Fala tuqbalu riwayatu sahibihima mahma kana alaihi minas sidqi. Tidak akan diterima riwayat orang yang kafir dan musyrik walau bagaimanapun kejujurannya. Ya, misalnya Chinese. Jujur dia, enggak pernah bohong. Ya. Tapi dia apa? Musyrik. Ya, dia musyrik kafir, maka musyrik dia. Maka tidak diterima riwayatnya Chinese. Perkasa. Si perkasa. Ya. Punya teman musyrik. Chinese. Jujur dia. Orang-orang putih ini Mat Salah ni, Mat Saleh ini kan jujur dia. Oh lagi jujur. Jujur dia kan. Kalau jual kereta dia rusak bilang rusak, tak rusak bilang tak rusak gitu. Ya kan? Nah jujur dia, kita jual barang di eBay kan itu datang dia. Jujur dia. Cuma tidak diterima riwayatnya. Kenapa? Dia adalah orang kafir. Nah demikian. Yang kedua al-kidbu, dusta. Sawa'un kana fi hadisir Rasul sallallahu alaihi wasallam atau fi hadisin nas. Baik dusta di dalam hadis-hadis Nabi ataupun pembicaraan manusia. Bi ayyi niyatin yakun, apapun niatnya. Wa huwa syarru anwa'il jarhi fil adalah. Dan ini merupakan seburuk-buruk jenis al-jarh di dalam adalah. Ya, yaitu al-kidbu. Kemudian yang ketiga al-fisku. Ya, fasik. Wa huwa al-isyan wa tarku li amrillah. Maksudnya adalah kedurhakaan dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal fasiqul ladzi yakunu fisquhu jarhan fil adalah huwa, kefasikan yang menyebabkan ya perawi itu dikatakan cacat adalahnya adalah al-mujahir bi irtikabil ma'asi al-kabirah, yaitu orang yang menampakkan perbuatan maksiat dosa besar. Awal musirru ala saghirah, atau orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Nah, wal mutahawin bil wajibat wal faraid, dan orang-orang yang melalaikan kewajiban-kewajiban dan fardu-fardunya. Misalnya perawi yang kita katakan kedapatan dia itu misalnya berjudi misalnya, atau minum khamar, mabuk dia. Kedapatan mabuk dia, ketahuan ya, maka ditolak karena dia menampakkan terang-terangan irtikabul ma'asi al-kabirah. Nah, tapi yang di dalam batin ya kita tidak tahu ya. Misalnya riya adalah dosa besar. Tapi kita tidak dapat menolak riwayat seorang perawi dengan tuduhan dia riya. Ya kan? Nah, ini kan enggak nampak, enggak mujahir ya, enggak nampak dia. Jadi sebab-sebab jarh ini adalah yang nampak, yang enggak nampak enggak boleh. Misalnya seorang perawi ditolak riwayatnya. Kenapa ditolak riwayatnya? Karena dia sombong, enggak bisa. Ya, enggak boleh gitu. Atau kita katakan karena dia riya, enggak ikhlas, enggak, tak boleh. Ini ada sesuatu yang tidak nampak. Tapi kalau yang nampak, misalnya dia mabuk, jelas-jelas mabuk kan begitu ya. Ya, atau dia misalnya pakai narkoba, pakai dadah dan sebagainya, ini jelas. Ya, dia adalah perawi yang yartakibu al-kabair, melakukan dosa besar. Yang keempat al-bid'ah. Al-musir al-saghir. Contohnya Al-musir al-saghirah. Ya, dosa kecil, apa contoh dosa kecil misalnya? Dosa kecil yang berterusan. Hah?
Apa? Buang masuk. Buang masuk. Bercakap benda buruk. Ya, Mencarut Ustaz. mencarut ya. Boleh lah carut. Mencarut tahu. Syarat tu dia Dia sebut Amin Manfan Syndrome. Mencarut ya, bercanda berlebih-lebihan. Kalau kita lihat di buku-buku Jarh Ta'dil, ya misalnya seorang perawi ditolak riwayatnya karena dia suka bermain burung merpati. Main burung merpati itu ya. Nah, akhirnya ditolak riwayatnya. dia naik Itu kuda berang. bukannya isu muruah. Hah? Iya, khawarul muru'ah. Iya, khawarimul muru'ah. Nah, atau ya kita katakan banyak dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil itu banyak ya. Ada contohnya yang perawi ditolak karena Oh, dia masih itu asal. ada ya, jelas ada gitu. Ada ya, perawi itu ditolak karena musir ala as-saghirah ya, terus menerus melakukan dosa kecil. Nah, demikian. Yang keempat adalah al-bid'ah. Wa hiya al-hadas fid din ma laysa minhu. Perkara baru di dalam agama yang tidak ada contoh darinya, ya tidak ada keterangan darinya. Aw anha al-i'tiqad fi syai'in bi annahu dinun yujibul amal bihi ataqarrab ila Allah wa thawab ma anna syara' lam yarid bi itsbatihi. Atau keyakinan-keyakinan terhadap sesuatu ya bahwasanya ini adalah agama yang harus diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan pahala, padahal syariat tidak menetapkannya, tidak ada menetapkan perkara itu. Kalau tidak kita katakan tidak mensyariatkannya. Nah, demikian. Nah, itu adalah bid'ah. Nah, bid'ah ini kita sudah bahas ada dua macam ya, bid'ah mufassiqah dan bid'ah mukaffirah. Yang kelima al-jahalah. Al-jahalah adalah wa hiya ala martabataini. Ada dua tingkatan. Ihdahuma ayyakuna ar-rawi ghairu ma'rufil inayah bit-talabi war riwayati aslan. Yaitu perawi tidak ma'ruf, tidak dikenal, yang memiliki inayah artinya keterlibatan ya di dalam menuntut ilmu ataupun dalam meriwayatkan hadis sama sekali. Tsumma lam yarwi anhu ya ghairu rawin wahidin. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu perawi saja. Jadi tidak dikenal, memang tidak dikenal walaupun namanya diketahui. Ya tapi dia tidak dikenali. Nah, ini namanya majhulul ain. Wa tsanihima, yang kedua adalah ayarwi anhu isnani fasaidan minal masyhurina bil ilmi. Yaitu ada yang meriwayatkan darinya dua orang atau lebih dari kalangan orang-orang yang masyhur dengan ilmu. Lakinnahu lam yasbut min ahadin tawsiqahu wala ta'dilahu. Namun tidak ada dinukil dari seorang pun tentang pensikohannya ataupun tentang hukum sikoh ataupun adalah baginya. Itu tidak ada komentar baik ya, komentar misalnya dikatakan dia sikoh oleh seorang ahli ilmu ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah 5 sebab al-jarhu ya, atau at-ta'nu fi al-adalah. Wa ta'nu fi ad-dabti yakunu li umurin taliyah. Adapun cacat pada kedabitan ataupun pada hafalan seorang perawi itu ada beberapa perkara. Yang pertama adalah su'ul hifzi, buruknya hafalan, wa huwa an-nisyan, yaitu lupa. Seorang perawi suka lupa. Atau adamul qudrah ala ada'i ma hafizahu, atau tidak mampu dia menyampaikan apa yang dihafalnya. Indah hajati ilaihi, ketika diperlukan. Ya, jadi tidak hafal dia. Nah, ketika ia ingin menyampaikannya dia tidak mampu untuk menghadirkan hafalannya. Nah, ini namanya su'ul hifzi. Yang kedua, kasratul ghalati, banyak salah. Wa huwa al-iksar min siyaqir riwayat ala ghairi wajhiha, yaitu banyak membawakan riwayat-riwayat yang tidak tepat. Kataghyiri wa ziyadati wal qalbi wa nahwi dzalika fiha. Seperti dia banyak merubah-rubah, menambah-nambah, mengurang-urang dan membolak-balik riwayat ya. Nah, demikian atau sejenisnya. Itu namanya kasratul ghalat. Yang ketiga, kasratul ghaflah. Kasratul ghaflah, banyak lalai. Wal ghaflah hiya at-tasahul fi sima'il hadis atau isma'ihi, yaitu lalai ya, bermudah-mudahan di dalam menyimak hadis ataupun menyampaikan hadis. Isma' artinya
menyampaikan, membacakan hadis. Ka'ayyanam, misalnya dia tidur. Au yusghil balahu amma yuqra fi majlis sama', atau dia sibuk kepikirannya dengan yusghil balahu amma yuqra fi majlis sama', atau pikirannya sibuk melayang entah kemana ketika dibacakan hadis di majelis sima', yaitu dia melamun, mengelamun entah kemana pikirannya di majelis sama'. Au ayuhaddisa min aslin ghairu muqabilin, atau dia menyampaikan hadis dari naskah yang tidak diperiksa, tidak diteliti. Au ghairu sahihin, atau naskah yang tidak sahih. Nah, itu namanya kasratul ghaflah. Yang keempat, kasratul mukhalafah, banyak menyelisihi perawi lain. Bi ayyuksira rawi min riwayatil ahadits bima yukhalifu bihi siqat, yaitu seorang perawi yang banyak menyelisihi hadis-hadis perawi siqat yang lainnya. Fayasiru hadisuhu li ajli mukhalafah syadzan aw munkaran, maka karena banyak menyelisihi ini hadisnya dikatakan syadz atau mungkar. Yang kelima, al-ikhtilat. Ikhtilat adalah rusaknya wa huwa fasadul aqli wa adamu intizamil aqwali wal af'al fil rawi, yaitu rusaknya akal dan tidak sinkron lagi antara ucapan dan perbuatan pada seorang perawi, disebabkan sakit atau dia tertimpa musibah mudarat, atau karena sudah tua, faktor usia, au dhihabi kutubin, atau hilangnya ataupun hilangnya buku-bukunya, fa ya'jiz an ada'i marwiyatihi ala wajhi shawab, hingga dia tidak mampu untuk menyampaikan riwayat-riwayatnya itu dengan benar ya. Nah, jadi orang yang pikun, misalnya perawi yang sudah pikun, maka salah satu di antara al-alfaz di jarah adalah tawilul lihya. Fulan tawilul lihya. Fulan panjang jenggotnya. Ya, jenggotnya artinya ya panjang jenggotnya melebihi satu genggam ini kan gitu. Dan nyanyok. Sehingga menunjukkan dia itu apa? Nyanyok ya. Dia nyanyok ya. Nyanyok dia ya. Nah, demikian. Ya, jadi salah satu alfaz jarah ya, istilah-istilah yang digunakan untuk jarah. Tawilul lihya, panjang jenggotnya. Ya, nah demikian. Yang keenam, at-talqin. At-talqin adalah huwa ayyuqala lirawi, ya dikatakan kepada si rawi ataupun seorang perawi dikatakan kepadanya hadhil ahadits min marwiyatika an fulan. Ya, seorang perawi yang sudah lupa ingat. Nah, jadi dia sudah banyak ngawurnya. Ngawur itu apa ya? Meracau. Meracau apa? Sini. Itu meracau itu apa? Apa? Meracau. Mengaur. Mengaur. Kau kan orang Indonesia. Orang Banjar. Itu bukan bahasa Jawa. Oh iya, itu bahasa Jawa. Di Jawa Ustaz. Meracau tuh. Mengaur macam mana Ustaz? Itu. Ya, Merepek. bukan merepek. Skizo. Gitu. Hilang kawalan diri Ustaz. Bukan. Itu gimana ya saya sebutnya? Stres. Dalam bahasa Arab. Tahawur. Tahu Tahawur itu gimana cara mengartikannya? Kalau di Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia ngawur. Tapi bercakap sama diri. Bukan. Ya, hilang kawalan ya boleh juga itu. Jimbit. Ya, buatil ahadis, misalnya seperti ini. Ayo qala lirawi. Oh, dia kata imitation. Apa tuh? Salah. Terjemahan. Apa itu? Apa artinya? Dia jadi Ultraman. Berubah. Tahawur pakai hak besar. Bilha. Oh, okey. Berubah. Kamu Ustaz senang. Apa sana? Oh, Kamu sabar. recklessness. Reckless. Ya. Cuai. Cuai itu gimana cuai? Careless. Dia Kalau dia letak cawan dekat sini memang dia tinggal. Iya begitu. Pandang ente. Iya gitu. Betul. pandang depan remeh. Dia Iya. buat ghaflah. Ghaflah lah. Oh. Ya. Ghaflah ada dalam bahasa Melayu. Ghaflah.
Belah. Opla. Oplah. Opla Pinang ah. Opla Jingga. Lama. Opla Jingga. Ya itu seperti ini. Contohnya gini, wa huwa ayyuqala lirawi. Dikatakan kepada seorang perawi ataupun syekh ini yang talqin ini. Hadhil ahadis min marwiyatika an fulan. Hadis-hadis ini adalah riwayatmu dari si fulan. Fayusaddiquhu, dan dia membenarkannya. Ya, katanya. Padahal itu bukan riwayatnya. Li ghaflatihi wa tasawulihi, karena kelalaiannya dan tasahulnya. Tasahul itu bermudah-mudahan itu. Ya, menggampangkan itu, reckless ya. Gopoh. Gopoh ya. Gopoh. Nah, demikian. Wa in ta'ammada biqabuli talqin min ghairi mubalat bi riwayatihi ma lam yasma'hu min al-masayih yakunu jarhan fi adalatihi aidan. Dan jika dia sengaja menerima talqin ini min ghairi mubalat, tanpa dia peduli ya bi riwayati ma lam yasma'hu, ya bahwasanya itu adalah riwayat yang belum didengarnya dari masyayikh, yakunu jarhan fi adalatihi aidan, maka itu merupakan cacat pada adalahnya. Ya, jadi ini riwayat talqin namanya, ya, seorang perawi yang mulaqin, talqin, yang melakukan talqin. Baik, nah itulah dia beberapa sebab al-jarh ya, yang menyebabkan seorang perawi keluar dari lingkungan ya ataupun dari hukum perawi yang thiqah. Nah demikian. Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan al-qaidah ya, al-qawaid al-jarh wa ta'dil. Qawaid jarah dan ta'dil. Nah, qawaid jarah dan ta'dil ini tingkatannya agak tinggi. Ya, nanti saja. Hah? Apa maksud dia? Agak tinggi gimana? Tajuk dia apa maksud? Ini, kaidah-kaidah jarah dan ta'dil. Nah, ini kita sampai sini dulu ya. Pelajaran kita ya, saya kira itu yang kemarin itu sudah cukup ya, apa yang sudah kita sampaikan itu. Tak khatam sah. Hah? Tak khatam. Ya nantilah, itu nanti kaidah jarah ta'dil ini tinggi. Ini masalah-masalah yang berkaitan dengan takhrij dan kaidah jarah dan ta'dil ini pada pasal-pasal yang berikutnya ini. Ya, takhrij dan lain sebagainya. Baik. Ya. Ustaz ringkas ya, Ustaz ringkas kan? Apa itu? Ustaz simpulkan ya semua ni. Hah? Simpul. Ini udah singkat ini. Simpulkan ya. Al-jarh wa ta'dil. Hah? Ustaz simpulkan. Al-jarh wa ta'dil. Jarah dan ta'dil. Jarah wa ta'dil. Titik dan puji. Apa poin paling penting? Baik, ya kita bahas sedikit qawaid jarah wa ta'dil ya. Pertama ada beberapa kaidah di sini. Faslun fi qawaidil jarh wa ta'dil. Yang pertama ya, dalam kaidah jarh wa ta'dil yang paling penting adalah as-sahabatu kulluhum udul. Ini kaidah pertama. Sahabat itu semuanya Adil. udul. Tidak ada yang dhaif ataupun kita katakan cacat adalahnya. Yang kedua, la yuqbalu jarhun, kritik itu tidak diterima ataupun cacat itu tidak diterima pada seorang perawi fi syakhsin ajma'u ala ta'dilihi wa tawsiqihi, yang sudah disepakati keadalahannya dan kesiqahannya, seperti misalnya Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Syafi'i, Malik dan selainnya rahimahumullah. Seperti misalnya perkataan Ibn Hazm tentang At-Tirmidzi. Dia ditanya tentang Al-Imam At-Tirmidzi. Dia katakan apa? Saya tidak tahu siapa Tirmidzi. Majhul katanya. Nah, itu tidak diterima. Kenapa? Karena mengapa tidak diterima? Karena At-Tirmidzi adalah seorang yang sudah disepakati keadalahannya dan kesiqahannya. Yang kedua, yang ketiga ya, la yuqbalul jarhu wa ta'dilu illa min thiqatin mutqinin 'arifin bi asbabihi ma'rifatan jayyidah. Tidak diterima jarah dan ta'dil ya kecuali dari seorang thiqah yang mutqin, yang mengetahui sebab-sebab jarah dan ta'dil ya dengan baik. Ya, yang mengetahui dengan baik ya tentang sebab-sebab jarah dan ta'dil tersebut. Yang keempat, la yustaratu fil al-muzakkin al-adad kasyahadah bal yuqbal min wahidin. Di dalam jarah dan ta'dil ini tidak disyaratkan bilangan ya dari orang yang menjarah ataupun mentakdil.
Ya seperti halnya syahadah dua ya. Nah, dalam jarh dan ta'dil itu tidak disyaratkan jumlah tertentu. Bahkan diterima dari seorang ulama ataupun alim yang menjarah seseorang perawi misalnya, atau mensikohkan seorang perawi. Nah, kemudian yang berikutnya, mujarradu tahdisi siqah an rawin la yu'tabaru ta'dilan lahu. Ya, riwayat seorang siqah dari seorang perawi, tidaklah dipandang sebagai ta'dil ataupun pensikohan bagi perawi itu. Misalnya Imam Syafi'i meriwayatkan dari seorang perawi, bukan berarti perawi itu siqah. Ya, nah demikian. Itu kaidah yang berikutnya. Kaidah selanjutnya, yuqbalul jarhu min ghairi dzikri sabab in kana al-jarih siqatan mardiyan wa 'arifan bi asbabihi. Diterima jarah ya tanpa disebutkan sebab jika yang menjarah itu adalah seorang perawi siqah yang diterima dan mengetahui sebab-sebab jarah. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila bertentangan antara jarah dan ta'dil. Kalau tidak ada, ya misalnya jarah saja, tidak ada yang mentakdilnya, dan yang menjarah itu adalah seorang alim yang siqah, yang diterima perkataannya, dan yang mengetahui dia adalah orang yang alim tentang sebab-sebab jarah dan ta'dil, maka diterima jarahnya itu walaupun tidak dijelaskan sebab-sebabnya. Kemudian mujarradu amalil alimi aw futyahu bi wifqi hadisin la yu'tabaru tashihan lahu wala tawsiqan li rawihi. Ya, sekedar amal seorang alim terhadap atau fatwa seorang alim yang sesuai dengan sebuah hadis, maka itu tidak dipandang sebagai pensahihannya bagi hadis itu. Dan juga bukan berarti pensikohannya terhadap perawi-perawinya. Ya, nah demikian. Misalnya Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis atau berfatwa dengan sebuah hadis, maka ia tidak dapat diambil satu kesimpulan bahwa Imam Ahmad mensahihkan hadis itu atau mensikohkan perawi-perawi ya hadis tersebut, ya perawi-perawi dalam sanad hadis tersebut. Nah demikian. Kemudian kaidah selanjutnya, idza ta'arada al-jarhu al-mufassar wa ta'dil fi rawin wahidin. Jika bertentangan jarah al-mufassar, al-jarhul mufassar. Jarh al-mufassar maksudnya adalah jarah yang dijelaskan sebab-sebabnya. Wa ta'dil, dan at-ta'dil ya fi rawin wahidin, pada seorang perawi, la yurajjah ahaduhuma 'alal akhar bi itlaq. Maka tidaklah ditarjih salah satu dari keduanya secara mutlak. Bal yundar ila makanat mu'addil wal jarih wa mustawahuma. Namun dilihat dulu kedudukan al-mu'addil wal jarih, ya yang memberikan pujian atau kritikan, dan kedudukan keduanya fil khibrah wal mumarasah. Awalan thumma ila adh-dhuruf wal ahwal wal alfaz wal asbab allati sadaru anhuma al-hukm li ajliha fir rawi. Kemudian baru dilihat alasan, latar belakang, keadaan, lafal yang digunakan, sebab-sebab yang menyebabkan mereka mengeluarkan hukum tersebut kepada rawi itu. Wa illa fatarjih lil jarh wa illa, dan jika tidak ya, maka fatarjih lil jarhi ihtiyatan, ya maka yang dirajihkan adalah al jarh al mufassar ihtiyatan, ya itu jika bertentangan antara al jarhul mufassar dengan at-ta'dil. Ya, jarah yang mufassar, kritik yang dijelaskan sebabnya, dengan pujian yang terdapat pada seorang yang diberikan kepada seorang perawi. Maka tidak secara mutlak ditarjihkan salah satu dari keduanya, namun dilihat sebab-sebab yang lain. Misalnya ya kedudukan alim yang memberikan komentar ataupun yang menjarah, atau misalnya ya Imam Yahya bin Ma'in itu dikenal orang yang sangat keras, ya beliau sangat keras. Kalau beliau mendoifkan seorang perawi, maka ini harus hati-hati walaupun dia menjelaskan sebabnya. Nah, kalau bila bertentangan dengan ta'dil ya seorang alim yang dikenal pertengahan seperti Bukhari, maka boleh jadi ta'dil Bukhari lebih didahulukan daripada daripada jarahnya Ibnu Ma'in. Nah, tapi kalau Ibnu Ma'in sudah mengatakan seorang perawi siqah, maka diterima. Ya. Maka dia diterima tausiknya. Sebagaimana juga Ibnu Hibban
Ibnu Hibban ini adalah orang yang mutasahil di dalam tausik. Tapi kalau Ibnu Hibban sudah menjarah seorang perawi maka jarahnya diterima. Nah demikian. Kemudian selanjutnya, ya tapi ya kalau tidak ada kita katakan indikasi lain, ya ada dua saja. Kita dihadapkan kepada dua perkara saja, yaitu jarah mufassar dengan ta'dil, maka didahulukanlah al-jarh al-mufassar, ya. Jarah yang mufassar tadi yang dijelaskan sebab-sebabnya tadi. Itu kaidah kaidah umumnya. Ya, tapi boleh jadi di sana ada sebab-sebab lain yang kita lebih mendahulukan ta'dil daripada al-jarhul mufassar sekalipun. Kemudian yang berikutnya malam yasbut fihi al-jarh wa ta'dil. Ya, perawi yang tidak ada di dalamnya komentar pujian ataupun celaan. Walakin asy-syaikhain aw ahaduhuma ihtajja bihi fa huwa thiqah. Akan tetapi syaikhain yaitu Bukhari ataupun Muslim atau salah satu dari keduanya berhujjah dengan perawi ini fa huwa thiqatun, maka perawi ini dianggap thiqah. Ya. Yaitu tidak ada lam yasbut fihi al-jarh wala ta'dil. Tidak ada komentar pujian ataupun celaan terhadap perawi ini. Namun Bukhari dan Muslim meriwayatkannya di dalam sahih keduanya atau salah satu dari keduanya, maka dia dianggap thiqah. Kemudian yutawaqqaf fi qabul al-jarhi in kana sababuhu al-ikhtilaf al-i'tiqad. Ya, ditawakufkan artinya tidak diberikan hukum. Ya, baik itu diterima ataupun ditolak, jarah jika sebabnya adalah ikhtilaf al-i'tiqad. Ya, ikhtilaf al-i'tiqad, perselisihan di dalam masalah i'tiqad. Awil munafasati bainal aqran, atau adanya persaingan di antara al-aqran, di antara orang yang sezaman. Nah demikian. Nah, maka dikatakan kaidahnya apa? Qaulul aqran yutwa wala yura, ya. Ucapan aqran satu sama lainnya itu tidak boleh disebarkan, tapi disimpan saja, dilipat saja. Artinya tidak perlu ditanggapi. Nah demikian. Itu qaulul aqran. Aqran itu adalah orang yang sezaman. Nah demikian. Ya seperti antara Al-Bukhari dengan Az-Zuhali kan begitu ya. Ada kesalahpahaman. Ya, maka komentar salah satu dari keduanya kepada yang lainnya tidak didengar ya. Nah demikian. Nah itu dia beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Baik, nah demikian ikhwan fillah. Yang selanjutnya itu tentang yang nggak begitu penting, ya, pengenalan buku-buku ya, dan itu bisa membaca sendiri. Baik, demikianlah yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan ya tentunya ini namanya buku untuk pemula ya, ringkasan. Jadi tidak semua di ilmu mustalah hadis ada di sini. Tapi poin-poin yang disebutkan di sini dirasa sudah cukup ya untuk mewakili ilmu mustalah hadis yang sangat luas. Ya, karena ilmu mustalah hadis ini sangat luas. Ya, mempelajari ilmu mustalah ini mungkin kalau di jamiah sampai 1 semester kan begitu ya, baru selesai dia. Nah, tentunya segala sesuatunya sesuai dengan kadarnya. Ya. Nah, dikatakan ini adalah untuk para pemula. Jadi tentunya tidak semua. Ya, di sini beliau tentunya tidak mencantumkan contoh-contoh secara, ada buku beliau yang lain ya. Ya, buku ini juga ya, buku mustalah hadis ya, yang versi lengkapnya panjang ya, ada contoh-contohnya dan seterusnya. Tapi ya tentunya itu tidak mungkin kita bahas ya dengan kajian singkat seperti ini kan begitu. Nah kalau mau demikianlah ilmu ya, dari yang mukhtasarat kemudian kepada buku-buku yang mutawwalat. Mutawwalat artinya buku-buku yang besar dan panjang. Ya, jadi cara menuntut ilmu itu adalah dimulai dari ya mukhtasarat ya, yaitu buku-buku yang ikhtisar, yang ringkas, kemudian baru melangkah kepada buku-buku yang lebih besar dan lebih lengkap lagi ya. Jadi sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah ikhwan fillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta
Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kau boleh mengundi.